Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Imron dan teman saya Nur Amalia. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, bisa belajar bersama-sama lagi. Oke, di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan isi materi kami yang berjudul Getaran, Bunyi, dan Cahaya. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas. 1. Getaran. Getaran adalah gerakan yang berulang-ulang atau gerakan bolak-balik melewati suatu titik kesetimbangan. 1. Getaran didefinisikan sebagai satu kali bergetar penuh, yaitu dari titik awal kembali ke titik tersebut. Satu kali getaran adalah ketika benda bergerak dari titik A, B, C, B ke A, atau dari titik B, C, B, A, dan B. Parameter atau karakteristik getaran adalah amplitudo getaran adalah simpangan getaran maksimum diukur dari titik kesetimbangan. Periode, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh. Rumus periode, T besar sama dengan T kecil per N kecil. Keterangan T besar sama dengan periode, T kecil yaitu waktu atau sekon, dan N kecil yaitu jumlah getaran frekuensi. Banyaknya getaran yang dilakukan setiap detik rumusnya yaitu F kecil sama dengan N kecil per T. Hubungan antara periode dan frekuensi bisa ditulis demikian. T besar sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1. Jenis getaran ada dua, yaitu 1. Getaran bebas, yakni getaran yang terjadi ketika sistem mekanis dimulai dengan adanya gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri, lalu dibiarkan bergetar secara bebas. Misalnya, bandul yang awalnya ditarik lalu dilepaskan akan berhenti sendiri lama-kelamaan. 2. Getaran paksa, yaitu suatu getaran yang terjadi ketika gerakan bolak-balik karena adanya gaya luar, yang secara paksa menciptakan getaran pada sistem, misalnya gempa bumi. Oke teman-teman, seterusnya ada gelombang. Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat. Ada beberapa macam gelombang yang dapat dikategorikan berdasarkan medium rambatannya dan berdasarkan arah rambatannya. Berdasarkan mediumnya, 1. Ada gelombang mekanik. Gelombang mekanik membutuhkan medium dalam perambatannya. Misalnya gelombang suara yang membutuhkan udara sebagai rambatan untuk sampai ke telinga. 2. Ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Misal gelombang cahaya yang dapat merambat di ruang hampa udara di luar angkasa. Lalu selanjutnya berdasarkan arah rambatannya. Gelombang longitudinal, arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Satu gelombang terdiri dari satu regangan dan satu rapatan, misalnya gelombang suara. Gelombang transversal, arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya, misalnya gelombang pada tali yang digerakkan. Karakteristik gelombang adalah sebagai berikut. Ada sumber gelombang yang bergetar. Gelombang selalu merambat pada arah tertentu. Adanya medium sebagai penghantar rambatan. Gelombang berdasarkan bentuknya, baik gelombang pada tali maupun pada permukaan air, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Adanya bukit dan lembah. Panjang gelombang, amplitude, periode, frekuensi, dan cepat rambat.
Oke teman-teman, selanjutnya ada bunyi. Bunyi merupakan gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium saat merambat. Bunyi juga termasuk gelombang longitudinal karena arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Syarat terjadi dan terdengarnya bunyi adalah ada sumber bunyi, ada medium, ada penerima bunyi yang berada di jangkauan gelombang bunyi. Berdasarkan frekuensi, bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Infrasonik, yaitu gelombang bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz. Yang kedua, audiosonik, yaitu gelombang bunyi dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz, frekuensi yang dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga, ultrasonik, yaitu gelombang bunyi dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Hewan yang dapat mendengar gelombang bunyi ini ialah anjing dan kelelawar. Kecepatan rambat bunyi tergantung pada jenis mediumnya. Misalnya, gelombang bunyi merambat pada medium rambat air, maka kecepatannya lebih lambat dibanding jika merambat di udara. Rumus cepat rambat yaitu V sama dengan S per T. Keterangan V sama dengan cepat rambat bunyi, S yaitu jarak, dan T yaitu waktu. Selanjutnya yaitu bunyi yang dapat diserap. Bunyi akan diserap jika mengenai benda yang mempunyai permukaan yang lunak. Peredam suara bunyi diantaranya karpet, wol, kertas, spons, busa, kalin, dan karet. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi akibat getaran bunyi mengenai benda dengan permukaan keras. Selanjutnya lagi jenis pemantulan bunyi. 1. Gema. Gema adalah terdengarnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai diucapkan. Gema biasanya terjadi saat bunyi dibuat dari jarak jauh, yang di depannya terdapat tebing atau gedung tinggi. Yang kedua, gaung. Gaung adalah suatu bunyi pantul yang datang sebelum bunyi asli selesai dibuat. Terjadinya gaung disebabkan karena penghalang gelombang memiliki jarak yang dekat dengan sumber suara. Selanjutnya, perambatan bunyi. Perambatan bunyi adalah suatu perpindahan bunyi melalui suatu hambatan atau benda. Bunyi dapat merambat dari sumber bunyi di tempat lain melalui media. A. Bunyi merambat melalui benda padat. Kecepatan perambatan bunyi melalui berbagai jenis benda tidak sama. Perambatan bunyi melalui benda padat lebih cepat terdengar daripada melalui benda cair atau gas. 2. Bunyi merambat melalui benda cair. Perambatan bunyi dapat melalui air. Ketika kita membenturkan dua buah batu di dalam air, bunyinya bisa terdengar dari luar air. Selanjutnya yang C, bunyi merambat melalui benda gas. Salah satu benda gas adalah udara. Lalu selanjutnya di sini ada telinga. 1. Telinga luar. Struktur telinga ini terbentuk dari aurisula atau daun telinga dan kanal pendengaran eksternal, liang telinga atau air kanal, untuk menangkap suara dan melokalisasi suara. 2. Selain gendang telinga, di telinga bagian tengah terdapat juga bagian lain bernama saluran eustachius dan 3 tulang pendengaran, berfungsi menerima getaran suara dari luar yang tersalur melalui rongga telinga, tuba eustachius. Tuba eustachius memiliki fungsi menyamakan tekanan udara antara telinga bagian dalam dengan tekanan udara luar. Selanjutnya ada gambar telinga. Mungkin teman-teman bisa lebih jelas kalau mengamati gambar ini. Di sini ada telinga dalam. Di telinga dalam ada cochlear dan semi-sirkular kanal. Lalu ada saraf vestibular, saraf fasial, saraf auditori. Ada tiup,
Eustachian. Lalu yang telinga tengah bagiannya ada stapes, incus, malleus. Lalu juga ada gendang telinga. Di telinga luar ada lubang telinga. Telinga bagian dalam, kanal semisirkularis, terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran. Di bagian ini terdapat reseptor keseimbangan koklea, yang di dalamnya terdapat alat kortil yang mengandung saraf pendengar atau alat pendengaran. Di dalam koklea juga terdapat cairan limfe yang disebut endolimfe, sedangkan yang di luar koklea disebut perilimfe. Lalu selanjutnya beberapa manfaat gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut serta lokasi dan jarak objek dalam air. Gelombang bunyi yang digunakan adalah ultrasonik. Yang kedua, digunakan untuk mendeteksi janin dalam rahim. Biasanya menggunakan bunyi infrasonik. Yang ketiga, digunakan mendeteksi keretakan suatu logam. Yang keempat, diciptakannya pengeras suara, termasuk manfaat dari bunyi audiosonik. Yang kelima, digunakan untuk kita mendengar suara, musik, dan untuk memperlancar komunikasi. Selanjutnya lagi ada cahaya. Pengertian cahaya. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh benda atau sumber cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya dapat menembus benda bening. 2. Cahaya merambat lurus. 3. Cahaya dapat dipantulkan. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Rumus pemantulan cahaya. Theta I sama dengan theta R. Li sin theta I sama dengan Lr sin theta R, di mana theta I sudut datang, theta R sudut pantul, Li sinar datang, dan Lr sinar pantul. N1 sin theta I sama dengan N2 sin theta R, di mana N1 dan N2 sama dengan indeks bias. Selanjutnya ada mata. Bagian-bagian mata. Kornea, yaitu bagian terluar bola mata. Aqueous humor, cairan yang terdapat di belakang kornea. Aqueous humor berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Lensa mata, lensa yang terbuat dari bahan bening, berserat, dan elastis, berfungsi mengatur pembiasan yang disebabkan oleh cairan aqueous humor di depan lensa. Iris selaput, selaput di depan lensa mata yang membentuk celah lingkaran. Iris berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang boleh masuk melalui pupil. Yang terakhir, pupil, celah lingkaran yang dibentuk iris. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak tidaknya cahaya yang masuk ke bola mata. Lalu selanjutnya teman-teman, di sini ada gambar mata. Mungkin lebih jelasnya, mari kita mengamati gambar mata dan bagian-bagiannya. Di sini ada selera, ada kornea, pupil, lens, iris. Untuk memahami bagian-bagian mata dan bentuk mata. Lalu selanjutnya bagian-bagian mata. Ada retina atau selaput jala, berfungsi sebagai layar penangkap bayangan. Ada bintik kuning, bagian pada retina yang sangat peka terhadap cahaya. Agar bayangan jelas, bayangan harus terbentuk di retina, tepat di bintik kuning. Yang terakhir ada saraf optik.
saraf yang menghubungkan bintik kuning dengan otak sehingga sinyal-sinyal bayangan dari bintik kuning sampai ke otak. Lalu ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Mungkin teman-teman matanya harus dijaga agar tetap sehat. Ini ada langkah-langkahnya. 1. Periksakan mata secara rutin. 2. Konsumsi makanan bergizi. 3. Hindari penggunaan gawai terlalu lama. 4. Hindari paparan sinar ultraviolet. Lalu yang terakhir ada manfaat gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, 1. Di bidang kedokteran, salah satu manfaat gelombang cahaya digunakan untuk rongsen. Yang kedua, digunakan sebagai satuan jarak antara benda-benda langit. Yang ketiga, digunakan sinar ultraviolet untuk menjaga kesehatan kulit, asalkan tidak terlalu panas. 4. Digunakan sebagai satuan jarak antar benda-benda langit. Terima kasih kepada teman-teman semua. Apabila ada tutur kata atau penjelasan yang kurang pas, saya mohon maaf. Semoga dalam belajar kali ini semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.